Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Jadi setelah kita menentukan fungsinya, ini kan artinya kalau kita definisikan secara fungsi, berarti kan kesimpulannya gini, Mas dan Mbak sekalian. Berarti ketika X-nya kurang dari 1, ketika X-nya kurang dari 1, fungsinya apa? Fungsinya adalah X 1 min X. Ketika X-nya kurang dari 1 tuh ya daerah sini. Terus ketika X-nya itu lebih besar sama dengan 1, lebih kecil, ya, lebih kecil dari 2, maka persamaannya apa ini? Y sama dengan 1. Yang ke berikutnya, ketika X sama dengan 2, maka apa persamaannya? Ini. Persamaannya adalah sama dengan 2. Oke. Nah, berikutnya, ketika X lebih besar dari 2, X-nya lebih besar dari 2, oke, kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3. Apa? Maka sama dengan X min 1. Dan ketika X-nya, ya, ketika X-nya lebih besar dari 3 dan kurang, ya, dan kurang dari 4, apa kesimpulan di sini? Min X plus 4 di sini. Nah, ketika X sama dengan 4, maka apa? Maka nilainya sama dengan, mungkin di sini 0,5. Sampai sini paham? Ada yang mau tanyakan dulu, paham ya? Jadi ada beberapa area ya. Ini area 1, ini. Ya. Ini area 1, yaitu area ini. Yaitu ketika 1 min X. Area 2 antara 1 dan 2. Nih. Maka di sini persamaannya ini. Y sama dengan 1. Ketika area yang ketiga apa? Area yang ketiga yang ini. X sama dengan 2. Ini 2. Ini ya. Ketika area yang ketiga yang ini. 2 sampai 3. Maka nilainya X min 1. Area keempat ini yang garis ke bawah ya. Min X plus 4. Area yang kelima adalah ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau ditanya, saya ada ditanyakan misalkan ya. Nih, misalkan ditanyakan, berapa nilai limit ini fx-nya ya. Fx sama dengan ini. Ada 5 fungsi ini. Fx sama dengan ada 5 fungsi ini. Kalau ditanya limit X mendekati 1, Fx. Ya, Fx-nya itu Fx sama dengan 1 min X ketika X-nya kurang dari 1. Fx sama dengan 1 ketika 1 ketika X-nya dari 1 sampai 2 dan seterusnya. Nah, kalau saya tanya, limit X menuju ke 1 ya, dalam fungsi Fx tersebut, hasilnya berapa kira-kira teman-teman? 0. Kenapa 0? Tinggal dimasukin ke fungsi kan, Pak? Tinggal dimasukkan ke fungsi. Iya, 1 min 1. 1 min 1. Dari sini. Ya. Nah, jawabannya masih salah, Mas. Oh, gimana, Saya, Pak? saya hapus ya. Saya Iya, hapus ya. Pak. Oke. Kenapa salah?
Masih ingat tadi ya? Masih ingat dengan yang tadi sebelumnya. Apa yang sebelumnya tadi? Limit X menuju C itu akan ada hasilnya kalau limit yang dari pendekatan ke kiri itu hasilnya L dan yang ke kanan juga hasilnya L. Nah, sekarang kita lihat teman-teman di soal ini. Berarti kalau menyelesaikan soal ini, limit X menuju 1 Fx hasilnya berapa? Maka teman-teman harus menjawab. Gimana cara jawabnya? Pertama, dari sisi kiri dulu atau nilai limit X menuju 1 minus. X menuju 1 minus. 1 minus itu daerah mana? Ini kan? Belah kiri, ya. Kiri. Berarti artinya pakainya fungsi apa? Yang tadi fungsi pertama kan? X-1 Iya, ya? iya, X-1. X-1. Satu Maka tadi yang didapatkan oleh Mas siapa tadi yang ngejawab? Maka didapatkan kan 1 dikurangin 1 sama dengan 0. Limit dari sisi kiri hasilnya 0. Bapak, kebalik Pak tadi fungsinya 1 min X. 1 min X ya, iya betul. Maaf. Ya. Terima kasih banyak dikoreksi Mas. Ya. Ini ya, 1 min X. Maka hasilnya tadi yang disebutkan tadi Mas tadi ya, nilainya 0. Tapi kalau dari sisi kanan gimana? Maka kalau dari sisi kanan, kita pakainya yang sisi kanan. Dengan 1 gitu Pak. Berarti limit X 1 menuju 1 plus. Apa fungsi yang sebelah kanan Mas? ada banyak Pak. Fungsi sebelah kanan yang paling terdekat aja. Kan kita nggak sama. sampai jauh ke sini kan? Yang paling Iya. terdekat dengan 1 aja. Apa? 1. Iya sama dengan Itu 1. adalah 1. Ya. Berarti hasilnya berapa? 1. Oh iya Pak. Nanti Pak. Maka kesimpulannya apa? Karena nilai kiri dan kanan sama dengan nggak sama ya. Nilai kiri itu 0, nilai kanannya 1. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak ada hasil limit. Oke? Oke Pak, nanti. Jadi yang pertama tidak ada hasil limit. Doesn't exist. Ya. Jadi tidak ada hasil limit. Nah, sekarang bagaimana kondisi yang kedua nih? Kondisi misalkan dicari misalkan limit saya ganti X menuju 2. Saya ganti X menuju 2. Tadi yang di sini saya coret nih ya, berarti di sini tidak ada hasil limit. Maka kalau limit mendekati 2, berarti dari kiri dulu 2 minus. Maka fungsinya jadi apa Mas di sini? Kalau 2 minus, berarti fungsinya jadi apa? 1. Fungsinya 1 ya. Oke, Iya. betul ya. Maka fungsinya jadi 1. Maka sama dengan berapa? Sama dengan? Sama dengan 1. 1. Sekarang 2 plus. X tambah 1. 2 plus berarti di sini X plus 1. Berarti 3 Pak. X plus 1 atau X min 1 ini persamaannya? Coba Plus. dicek lagi. Plus Pak. Masa? Kalau X plus 1 mah berarti kan 2 tambah 1, 3. Enggak, titiknya nggak di sini dong. Bentar Pak. X min 1 ini harusnya Y sama dengan, di sini X min 1 seingat saya. Di sini Y sama dengan min X plus 4. Coba dicek. Iya Pak, betul Pak. X min 1 ya. X min 1. Maka di sini kita pakainya X min 1. Maka sama dengan berapa hasilnya? 2 dikurangin 1 sama dengan 1. Paham?
Karena hasilnya sama, yang kiri, Pak. kenapa? X plus 1. X plus 1 yang mana? Salah Pak. X min 1 Pak. Udah bener Pak. Maaf. Oke, ya X min 1 ini ya. Kalau dicek, gampang ngeceknya. Ini kan titiknya berapa? Titiknya 3,2, X-nya 3, Y-nya 2. Kalau 3 X plus 1 berarti harusnya titiknya 3,4, bukan 3,2. Ya nggak? Ya Pak. Jadi karena hasil kiri dan kanannya sama, kirinya 1, kanannya 1, maka kita simpulkan di X sama dengan 2, nilai limitnya sama dengan 1. Terus gimana kalau ada pertanyaan ini? Ini tidak ngaruh karena seperti yang tadi disampaikan, bahwa nilai limit itu adalah nilai hampiran, bukan nilai exactly yang harus di situ saja gitu. Karena ini cuma satu titik poinnya aja di 2, hasilnya 2, tapi di samping-sampingnya dia kan nggak ada nih, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Adanya itu yang di sini. Makanya kita pakai di sebelum 2 dan di setelah 2. Sampai sini paham? Jadi meskipun kayak gini, tetap ini hasilnya itu ada. Berbeda kayak gini. Kalau kayak gini tidak ada, tapi kalau ini ada. Ini hasilnya berapa tadi? Hasilnya 1. Sampai sini paham? Paham Pak. Paham ya? Nah, sama dengan ketika menyelesaikan kasus ketika X sama dengan 3. Di X sama dengan 3, X menuju 3, berarti yang dari kiri apa? Yang dari kiri ini kan, X min 1 kan ya? Iya Pak. Ya, yang dari kiri saya hapus dulu. Ya, yang dari kiri maka 3 minus. Maka artinya apa? X min 1. Kita pakai yang X min 1. Maka sama dengan 3 dikurangin 1 sama dengan 2. Sekarang yang kanan. Yang kanan. Yang kanan itu limit 3 plus menuju 3 plus. Apa persamaannya kanan? Min X plus 4. Ya, min X plus 4. Sebentar, benar nggak ini? Min 3, sebentar saya cek dulu ya. Min X-nya udah bener nih. Min 3. Oh, titiknya di sini nih. Yaitu berarti harusnya min 3,2. 3,2 ya. Titiknya tuh 3,2. Yang di sini 4,1. Min 3. Min 3 bukan plus 4 ya. Oh, plus 5 ini maaf. Ya, min 3 tambah 5, 2, sama min 4 tambah 5, 1. Betul ya? Min X plus 5. Maaf, koreksi nih ya. Persamaan yang terakhir, min X plus 5. Caranya sama kayak yang tadi ya. Mencari Ya, Pak. M-nya, terus kemudian mencarinya. Min X plus 5. Berarti di sini limit min X plus 5. Oke? Min X plus 5. Maka sama dengan 3 min 3 plus 5. Berarti sama dengan berapa? 2. 2. Maka di sini ketika 3 sama dengan 2. Oke. Bagaimana dengan yang terakhir? Yang terakhir sama di sini nggak ada garis lanjutan ya. Maka di sini juga doesn't exist. Jadi teman-teman bisa lihat ketika limitnya itu ketika apa? Ketika bersambung kan? Ketika kayak gini nih, terputus, dia tidak ada limitnya. Ketika ini bersambung, ada limitnya. Ketika ini bersambung, ada limitnya. Ketika ini terputus, tidak ada limitnya. Oke, sampai sini paham? Cara mencari limit kiri dan kanan sehingga dapat nilai limitnya. Paham, Pak. Paham ya? Ada yang mau tanyakan dulu dari teman-teman sekalian? Nah, ini sebagai contoh misalkan.
kita mau mencari nilai limit fx mendekati 0. Satu-satu deh, kita selesaikan satu-satu. Berarti cari dari yang kirinya dulu ya. Dari nilai kirinya. Berarti nilainya berapa? Limit x menuju 0 minus. Kalau 0 minus berarti sebelum 0, pakai yang mana? Fungsi yang mana? Halo, pakai fungsi yang mana? X kuadrat. Kuadrat. X kuadrat. X Berarti kuadrat. hasilnya berapa? 0. 0. Dari sisi kiri hasilnya 0. Kedua, kita lihat dari sisi yang kanan. Limit x 0 plus. Maka pakai yang mana berarti fungsinya? Yang X. Yang 2 plus X kuadrat. Nah, x atau 2 plus x kuadrat? 2 plus X kuadrat. Pakai Yang X. yang x. Karena kita dari 0 nih ya. Lebih besar daripada 0 yang dekatin 0 tadi. Berarti x. Berarti sama dengan hasilnya berapa? Kalau 0 plus nih. 0. 0. Karena nilai kiri dan kanannya sama, berarti hasilnya berapa? 0. Sama dengan 0. Paham? Paham. Oke. Ada yang tidak paham? Sekarang yang kedua, bagaimana di X mendekati 1? Berarti 1 minus C1. pakai yang Yang X. Yang X. berarti sama dengan 1 ya. Iya. Kalau yang dari kanan berarti limit Plus X kuadrat. X 3. 1 plus 1 plus 2 plus X kuadrat. X kuadrat. 3. Berarti sama dengan 3. Karena 3. 1 dan 3 sama atau beda? Beda. Doesn't exist. Doesn't exist. Berarti tidak ada hasil limitnya. Oke. Nah, yang ketiga, limit fx mendekati 2. Limit fx mendekati, x-nya mendekati 2. Gimana kalau ini? Jadi ini tadi nilainya sama dengan 0. Tidak ada. Ya, kesimpulan kita. Nah, sekarang ini. Sama pada doesn't exist. Kenapa doesn't exist? Yang X-nya 2, yang 2 plus X kuadratnya jadi 6. Beda kiri sama kanan. Limit X 2 minus. 2 minus itu pakai yang mana, Mas? Pakai yang X. 2 minus. X itu 0 sampai 1. Otomatis 2 mah nggak masuk. Atau? Oh iya, 2 plus X kuadrat. Oh sama ya, Pak? Berarti Yang sama. 2 plus X kuadrat ya. Oh iya sama. Berarti sama dengan 6. Kalau Sama yang berarti. kalau yang 2 positif juga sama, limit 2 X menuju 2 positif sama dengan 2 plus X kuadrat. Sama dengan 6 juga. Jadi kalau 2 semuanya pakai fungsi ini karena fungsinya 1, jadi otomatis exist, ada. Maka sama dengan hasilnya 6. Ya, 0 tidak ada 6 hasilnya. Oke, hasilnya 0, ya, tidak ada. Dan yang terakhir, hasilnya 6. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Paham Tapi ya? tadi pretest quiz, Pak, ada soal X kuadrat plus 1 dibagi X min 1, limit X mendekati min 1 minus. Jawabannya tahi enggak? Saya nemunya minus 2, Pak. Jawabannya harusnya 2. Iya, saya jawab 2. Cuman salah. Gitu. Oh, nanti dicek lagi. Harusnya jawabannya 2. Gitu. Makasih banyak, Mas, koreksinya. Oke. Nah, ini yang kira-kira ya. Jadi contoh ini X kuadrat, ini grafiknya X kuadrat, ini grafik yang untuk X ya.
Ini ya, bisa kita lihat di sini tadi ya, ketika X sama dengan 0, garisnya bersambung. Tapi ketika X-nya sama dengan 1, garisnya tidak bersambung, terputus. Maka di sini doesn't exist. Tapi ketika X lebih besar dari 2, dia bersambung. Maka ada jawabannya. Sehingga yang doesn't exist atau yang tidak ada adalah di X sama dengan 1. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Izin sebentar, 5 menit sebentar ya. Baik, berikutnya. Ini ya. Contoh misalkan. Saya punya fx sama dengan 3 minus cx. Yang berikutnya fx sama dengan x kuadrat minus c. Find the value, cari hasilnya, c ya, cari c. Cari c ketika c-nya itu ya, supaya nilai ini itu ya, mempunyai limit. Agar di X sama dengan min 1, dia mempunyai limit. Berarti apa? Kalau X mempunyai limit, kiri dan kanannya harus Sama. kiri dan kanannya harus sama. Berarti artinya kalau limit X menuju min 1 minus, berarti pakainya yang mana? Min 1 minus pakainya yang mana? Duanya, Pak. Hah? Yang ini yang 3 min CX. 3 Kurang CX, min Pak. CX ya. Tapi dua-duanya. Yang plus juga bisa dua-duanya. Yang plus, maka nilainya harus sama kan? Syaratnya Iya. agar semua nilainya sama ya, maka nilainya harus sama kan? Sama dengan limit X kuadrat min C. X menuju min 1 positif. Yang kanan berarti pakainya X kuadrat Minus C. Ya, berarti tinggal dimasukkan ke sini ya. Maka sama dengan 3 minus C kali min 1 sama dengan X kuadrat dikurangin, maka satunya dimasukkan ke sini. Jadi 1. Min satunya dimasukkan ke sini. Berarti min 1 kuadrat minus C. Oke. Maka sama dengan, berarti hasilnya adalah 3 plus C sama dengan 1 dikurangin C. Maka pindah kemana nih C-nya? Pindah ke sini ya. Iya. 2C Berarti 2C sama dengan minus 2. sama dengan minus 2. Oke. Berarti C sama dengan minus 1. Maka supaya ada hasil limitnya, C-nya harus minus 1. Ya, kiri dan kanannya harus sama. Ini yang kiri, ini yang kanan. Nilainya harus sama. X kuadrat dimasukkan ke sini, maka hasilnya ya. Karena ini kan tidak ada pembagi 0 ya, sehingga nilainya akan selalu ada nih. Bentuknya grafik continue semua. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita dapatkan nilainya C-1. Nah, coba. Soal nomor 1. Kira-kira hasilnya berapa, teman-teman?
Kira-kira kalau soal nomor 1 hasilnya berapa? Jadi bisa kelihatan nih ya, teman-teman bisa lihat 2 betul ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat nih ya, walaupun tadi saya pakai cara, teman-teman bisa lihat. Di sini tidak ada hasil. Kenapa? Karena tidak bersambung nih. Tapi ini ada hasil. Kenapa? Hasilnya berapa di sini? 1. Lihat 1. 1 dapat dari mana di sini? Di sini nilainya 1. Karena garisnya bersambung. Terus kemudian di sini berarti hasilnya berapa? 2. Dari hasil penghitungan 2. Kenapa 2? Lihat di sini. Ini hasilnya 2. Di sini tidak ada. Kenapa? Karena terpotong. Sama dengan yang tadi. Soal ini. Ya. Soal ini. Nilai ketika X di 0, nilainya berapa? 0, yaitu nilai Y-nya 0. Di sini tidak ada, tidak exist. Tapi ketika nilainya X lebih besar daripada 1, di sini, X lebih besar daripada 1 nih ya, X lebih besar daripada 2 ini harusnya. Tadi hasilnya ya, di sini. Nanti ditarik sini, terus sini. Sini ya, nanti hasilnya 6. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan ini, berarti berapa teman-teman? Limit X mendekati minus 3 di sini. Hasilnya berapa? Doesn't exist, Pak. Ke Kenapa kiri, doesn't exist? kiri nggak ada itunya. Ini kirinya. Terus itu nggak ada bundaran, Pak. Kenapa? Itu yang ke kiri nggak ada bundaran. Yang ke kiri mana? Itu yang dari -3 ke kiri. Ini kan garisnya. Oh, Aduh, belum paham nih berarti. Ini kan sama kayak tadi, Mas. Ini tadi ada hasil kan? Ini ada buletannya. Belum paham nih berarti. Ini buletannya, buletan menuju 2. Ini X sama dengan 2, hasilnya 2. Di sini garisnya. Hasilnya berapa tadi? 1 kan? ya Pak. Iya, betul ya? Kalau di sini berarti hasilnya berapa? Kenapa doesn't exist? Saya jadi penasaran. Apa yang dipahami kenapa sampai mengakibatkan doesn't exist? Coba. Menurut saya sih 2, Pak. Betul, jawabannya 2. Oh iya, Pak. Oh, Pak. Saya mikirnya tadi kan nggak ada bundaran pas garisnya, nggak ada bundaran lagi gitu loh Pak ke kirinya. Coba yang doesn't exist, yang mana? Berarti Tagingga kan, Pak? Yang mana? Yang mana? Iya, Saya ini tadi kan Tagingga. Coba yang Iya. doesn't exist kira-kira yang mana? Coba. yang Di sini. minus Sama dengan 1. Yang Baik, satu. Eksisnya 1. Oh, cuma di sini aja yang doesn't exist. Yang ini ada hasilnya, ya. Di sini Iya, Pak. ada. Di sini hasilnya 2. Di sini hasilnya berapa? Antara inilah ya. 2 Antara sama 3. 3, sekitar 2,7 atau 2,5. Terus di sini doesn't exist. Paham ya? Sama yang di luar titik di luar garis itu ya Pak. Yang mana? -3 X -3 Y1. Yang mana, Mas? Yang X -3 Y sama dengan 1. Hmm. Ya itu nggak ada itunya. Ya. Kenapa? Nggak ada itunya. Doesn't exist juga karena di luar garis. Ini Ya, kan ini nggak pengaruh kan, Mas? Ini tuh maksudnya kalau pertanyaan pertanyaan ini ya, pertanyaan X-3 ya, itu kan berarti ke kiri sini, ke kanan sini kan? Oh, iya, Pak. Betul? Terus Ya, yang ini ya. bukan apa fungsinya? Ini nggak ada fungsinya. Iya. Ini cuman kalau misalkan kita gambarkan secara fungsi, misalkan ini fungsi nih ya, garis ini saya fungsi, misalkan saya namakan fungsinya gini deh, Y sama dengan, misalkan yang kiri nih ya, fungsinya misalkan Y sama dengan apa misalkan, AX pangkat 3 misalkan. Misalkan ya, AX pangkat 3. Yang di sini misalkan Y sama dengan BX kuadrat. Berarti kan kalau didefinisikan secara fungsi kan gini Mas, fx sama dengan ax pangkat 3 ketika x-nya kurang dari -3 kan? Terus
sama dengan 1 ketika X-nya sama dengan minus 3 kan? Ketika di sini BX kuadrat ketika X-nya lebih besar lebih besar ya, lebih besar daripada minus 3 sampai sini. Iya. Sampai min 1. Nah, artinya, terus kalau Mas mau mencari limit X mendekati 3, yang kiri pakai ini, yang kanan pakai ini kan? Iya, iya. Yang ini nggak kepake kan? Iya, iya. Kalau Betul? di iya, iya. Paham? Paham, paham. Paham, Nah, Pak. oke ya, bisa dipahami ya? Pak, terima kasih banyak, Pak. Tuh, sama-sama Mas. Hati-hati ya, soalnya ini pertanyaan, ini apa namanya ya, yang suka menjebak yang seperti ini. Kadang-kadang dijawab doesn't exist, padahal ada hasilnya. Kenapa? Karena ini sebenarnya bersambung, cuma di titik 3-nya saja, di titik min 3-nya aja, dia itu berbeda hasil. Tapi nilainya tuh limitnya ada. Karena nilai sebelum minus 3, minus 2,99 gitu ya, atau minus 3,0001, itu pakainya yang samping sini. Yang minus 3,001 pakai ini. Yang positif 2,99 minus 2,99 itu pakainya ini. Terus yang 3 emang nggak kepake. Jadi limit tetap hasilnya ada, ya. Tapi yang ini nggak kepake buat menghitung. Bisa dipahami? Siapa? Oke, terima kasih banyak. Nah, itu di apa namanya? Di sisa waktu ini sekitar 10 menit ya, sekitar ya 7 menitan ya. Saya tuliskan tugas ya. Tuliskan tugas, langsung teman-teman kerjakan saja. Cuman soal nomor 1 ya. Jadi tidak perlu menunggu lama karena saya settingnya cuma di hari ini sampai 1.40 bentar lah harusnya. Jadi di tugas tersebut teman-teman dilihat ya. Teman-teman tuliskan di kertas, terus submit di kertas tersebut. Nah, ini saya pengen review kefahaman dari apa yang tadi saya sampaikan. Ini ya, teman-teman coba tuliskan di jawaban tersebut ya. Ya, saya tadi sudah buat ini. Bisa dilihat ya, ada tugas ya, tugas pertemuan 9. Nah, ini pas nggak lama mesti, nggak lebih dari 5 menit harusnya sih ya. Nggak lebih dari 5 menit. Soal cuma nomor 1 saja. Soal nomor 1, nggak usah 2 dan 3. Soal nomor 1 saja, hitung limit X mendekati 1 dan X1 minus 1 plus. Terus kemudian apakah ada hasil limit X menuju 1, terus kalau ada berapa hasil limitnya. Cuma nomor 1. Insya Allah tidak lebih dari 5 menit itu hasilnya. Silakan teman-teman kerjakan sekarang dan saya tunggu untuk disubmit. Kalau ada kendala silakan. Itu saja kuliah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Cukup. Baik, soal nomor 1 saja ya. Soal nomor 1 insya Allah tidak lebih Pak, dari ini 5. batasnya sampai kapan, Pak? Kenapa? Batasnya sampai kapan kumpulnya? Sampai jam 1.40. 1.40. 1.40. Oke, Pak. Segera ya di foto. Saya apa namanya? Segera di foto segera. Jadi masing-masing tolong tuliskan gitu ya. 1.30 saya close nih ya. Filenya Jadi PDF, Pak. bebas, boleh JPEG juga, Mas. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Langsung di submit ya. 1.30 nanti saya close kelasnya. Silakan, saya masih online di sini. Teman-teman kerjakan hanya dalam waktu 5 menit soal tersebut. Harusnya nggak nyampe lah 5 menit itu ya. Mau tanya, Pak. Silakan. Untuk absensi di Aigrasias kok masih 2 ya, Pak? Iya, soalnya masih ada yang belum dimasukkan sama di itunya, di sistemnya. Nanti saya tanya lagi ya. Oh. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yo, sama-sama. Silakan langsung ya dimasukkan untuk sebagai post testnya ya. Teman-teman, saya tunggu. Insya Allah tidak lebih dari 5 menit ini.
Kalau sudah berhasil, silakan boleh langsung meninggalkan Google.